Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, barusan kita baru saja mendengar sebuah ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan mengenai hakikat musibah. Musibah adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk yang bernyawa, dan akan memberikan kepadamu cobaan berupa sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Seringkali di antara kita banyak yang salah dalam menyikapi musibah. Banyak yang nangis berkepanjangan, tidak ridho kepada takdir, marah-marah kepada takdir, yang jika kita lakukan semuanya itu tidak akan merubah musibah yang telah datang kepada kita. Seringkali kita pun lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur semua urusan manusia, pun termasuk ujian yang datang kepada kita. Musibah atau ujian yang datang kepada kita itu pun tak luput dari ridho dan izin Allah, sehingga datanglah musibah itu kepada kita. Dan yakinilah bahwa sejatinya musibah yang datang itu pasti ada kebaikan dan hikmah di dalamnya. Tidak mungkin Allah memberikan suatu musibah ataupun suatu ujian kecuali ada hikmah di dalamnya. Lantas ada beberapa alasan yang mendasari kenapa Allah memberikan kita ujian. Yang pertama, bisa jadi Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Allah tahu kita banyak sekali dosa kita. Banyak dosa-dosa yang luput belum tertaubati, banyak dosa-dosa yang luput belum kita mohon ampunkan kepada Allah. Lantas Allah ingin memberikan kita musibah. Allah datangkan kita musibah dan ujian itu, sehingga apabila kita ridho, apabila kita ikhlas, kita sabar, insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, layaknya sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya, bersih nanti insya Allah jika kita ikhlas, sabar, dan ridho. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah bisa jadi Allah itu ingin menaikkan derajat keimanan kita. Nah, kenaikan derajat keimanan ini hanya bisa diraih dengan amal ibadah sehari-hari. Namun maha baiknya Allah, karena Allah itu tahu ibadah kita masih jauh dari kata maksimal, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Allah ingin memberikan kita musibah, Allah ingin memberikan kita ujian. Jika kita mampu ridho, kita mampu ikhlas, kita mampu sabar menghadapinya, maka insya Allah Allah akan naikkan derajat keimanan kita. Nah teman-teman, ada sebuah kisah menarik dari salah satu para tabi'in terdahulu yang bernama Urwah bin Zubair. Jadi qadarullah, Urwah ini Allah takdirkan kakinya harus diamputasi. Sebelum diamputasi, salah satu temannya mengatakan menyarankan agar Urwah meminum minuman arak untuk meringankan atau menghilangkan rasa sakit ketika diamputasi nanti. Namun Urwah menolak untuk tidak meminum minuman arak. Kemudian singkat cerita, kakinya telah diamputasi. Kemudian dihadirkanlah kakinya ini di hadapan Urwah. Ketika dihadirkan, awalnya Urwah merasa biasa saja, namun lama-kelamaan ia meneteskan air mata. Lantas sahabatnya bertanya kepada Urwah, "Wahai Urwah, awalnya kami merasa bangga kepadamu karena engkau terlihat begitu tegar dan tidak sama sekali bersedih. Lantas kenapa sekarang kau menitikkan air mata?" Urwah pun menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena menangisi kakiku yang diamputasi, melainkan aku khawatir jika dengan kakiku yang tinggal satu, aku tidak mampu beribadah maksimal kepada Allah." Cerita belum selesai teman-teman. Lantas malam harinya, salah satu dari anak Urwah itu meninggal dunia. Lantas karena Urwah belum bisa bangun dari tempat tidurnya,
Jenazah anaknya yang telah diurusi oleh para sahabatnya dihadirkan di hadapan Urwah. Lantas Urwah berkata kepada anaknya ini, Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah Engkau berikan kepada hamba, telah Engkau titipkan kepada hamba seorang anak. Semoga hamba sebagai ayah bisa mendidik mereka, telah berhasil mendidik mereka di jalan yang Engkau ridhoi. Sekarang aku ridho ya Allah, aku ridho jika anak ini Engkau ambil kembali ya Allah. Ini milikmu ya Allah, bukan milikku. Masya Allah. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, betapa bersih, betapa jernihnya keyakinan Urwah, sikap husnuzon Urwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini teman-teman bahwa apapun yang diberikan, bahwa apapun musibah yang diberikan kepada kita, itu pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti ada hikmah yang datang bersama musibah itu. Dan yakinilah bahwa apapun yang kita miliki saat ini, itu sejatinya akan diminta kembali oleh pemiliknya. Karena kita hanya dititipi teman-teman, bukan diberikan. Kita hanya diamanahkan, sehingga nanti suatu saat pasti akan diminta kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman sedikit manajemen musibah dari saya. Bagaimana kita bisa bersikap bersabar, ridho, ikhlas, kemudian kita melakukan ikhtiar. Sebagaimana kita melakukan ikhtiar supaya kita bisa selamat dari musibah itu. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Baiklah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.